Kehebohan pecah hanya beberapa menit setelah Robby Jakarta resmi dinyatakan tersenggol dari panggung Dangdut Akademi 7. Suasana studio yang tadinya sudah penuh ketegangan berubah menjadi lebih gaduh ketika rekaman pendek memperlihatkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memeluk Robby di area backstage. Dalam momen yang berlangsung sangat cepat itu, terdengar jelas Rano berkata, "Besok, kamu ketemu saya di Balai Kota. Pemuda berbakat tidak boleh hilang begitu saja." Kalimat yang hanya berlangsung 2 detik itu langsung meledak di media sosial. Penonton yang sedari awal menganggap eliminasi Robby penuh kejanggalan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di TikTok, dalam waktu hanya 2 jam, potongan video tersebut mencapai lebih dari 700.000 penonton. Warganet pun berspekulasi liar, mulai dari dugaan bahwa Robby akan dijadikan duta seni, influencer budaya, hingga jabatan yang jauh lebih mengejutkan, staf khusus Wagub DKI. Tidak ada yang menyangka momen haru pasca eliminasi justru membuka babak baru yang jauh lebih besar daripada panggung kompetisi yang baru saja ditutup untuk Robby. Beberapa jam setelah video Rano Karno viral, dunia maya kembali digemparkan oleh bocornya sebuah screenshot resmi dari protokol Balai Kota yang ditujukan langsung kepada Robby. Undangan tersebut berisi permintaan agar Robby menghadiri pertemuan khusus bertajuk Diskusi Pemuda Berprestasi Jakarta. Meski tidak menyebut jabatan secara spesifik, warganet menganggap frasa itu sebagai sinyal halus bahwa Robby akan diberi peran penting. Bahkan, fans klub Robby ikut memperkuat rumor dengan mengunggah postingan bertuliskan, "Doakan Robby memulai lembaran baru di Balai Kota." Unggahan itu memicu reaksi berantai. Komentar fans membanjiri media sosial, mulai dari yang berharap Robby menjadi duta kreatif hingga staf ahli bagian kebudayaan. Di tengah euforia ini, beberapa tokoh dangdut senior seperti Ikke Nurjanah dan Eri Suzan ikut memberikan dukungan, menyebut bahwa bakat Robby memang layak ditempatkan di ruang yang lebih terhormat. Rumor pun semakin menguat dan nyaris tak terbendung, membuat Balai Kota menjadi pusat perhatian baru bagi masyarakat. Sebelum momen dramatis itu terjadi, eliminasi Robby sendiri sudah menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin peserta yang mendapat standing ovation dan pujian dari sebagian juri justru harus pulang? Banyak penonton yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak sekedar janggal, tetapi mencurigakan. Sejumlah analis musik dangdut menyebut bahwa penilaian malam itu tampak tidak sinkron dengan kualitas penampilan para peserta. Bahkan, beberapa juri yang biasanya lantang malam itu terlihat ragu dan saling pandang ketika nama Robby diumumkan sebagai peserta yang tersenggal. Suasana studio mendadak sunyi, lalu berubah menjadi teriakan kecewa dari pendukung Robby yang hadir langsung. Ketika video Rano Karno muncul beberapa jam kemudian, publik semakin yakin bahwa keputusan juri malam itu mungkin tidak sepenuhnya mewakili kualitas Robby, melainkan dipengaruhi oleh faktor teknis internal kompetisi. Rumor pun menguat bahwa Rano melihat potensi Robby yang tidak boleh dibunuh hanya karena sistem kompetisi. Dalam waktu kurang dari 6 jam setelah pengumuman eliminasi, tagar hashtag Robby untuk DKI mendadak masuk daftar trending Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah thread panjang berisi dukungan, kritik juri, dan spekulasi jabatan khusus di Balai Kota bermunculan. Banyak netizen yang menilai bahwa Robby merupakan representasi pemuda Jakarta yang pekerja keras, berkarakter, dan tidak pernah terbawa arus drama kompetisi. Beberapa fans bahkan membandingkan Robby dengan tokoh-tokoh yang dahulu naik dari dunia hiburan ke dunia pemerintahan, menyebut bahwa Robby mungkin sedang membuka jejak baru. Di tengah diskusi itu, akun resmi pemerintah daerah ikut memanaskan suasana dengan mengunggah foto Robby berada di ruang tunggu Balai Kota dengan caption pendek, "Pemuda Jakarta melangkah." Unggahan ini membuat publik histeris karena dianggap sebagai konfirmasi visual bahwa kabar tersebut bukan sekedar rumor. Sorotan kini beralih dari panggung dangdut ke panggung pemerintahan. Bagi sebagian pengamat politik dan budaya, keterlibatan Rano Karno dalam dunia seni bukanlah hal baru. Ia dikenal sebagai figur yang konsisten mendorong seni dan kebudayaan sebagai identitas Jakarta.
Ketertarikan Rano terhadap Robby dipandang banyak pihak sebagai langkah strategis untuk membangun citra Jakarta sebagai kota kreatif yang mengutamakan talenta muda. Beberapa analis menilai bahwa Rano membutuhkan sosok-sosok muda sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi digital. Dengan karakter Robby yang rendah hati, komunikatif, dan memiliki basis fans kuat, ia dianggap sebagai representasi ideal pemuda urban masa kini. Para pakar bahkan menyebut bahwa jika rumor pengangkatan staf khusus benar, maka itu menjadi bukti nyata bahwa panggung kompetisi bukanlah penentu akhir nasib seseorang. Dalam analisis mereka, keputusan Balai Kota untuk merangkul Robby justru memperlihatkan bagaimana bakat bisa dihargai di luar jalur industri hiburan. Sumber internal Balai Kota akhirnya membuka sedikit tabir terkait kabar ini. Menurutnya, pemerintah memang sedang menyiapkan program besar untuk memberdayakan anak muda Jakarta melalui sektor musik dan kreativitas digital. Program tersebut membutuhkan sosok-sosok inspiratif yang mampu menjadi wajah publik sekaligus mediator generasi baru. Ketika ditanya apakah Robby akan menduduki posisi staf khusus, sumber tersebut tersenyum dan hanya menjawab, "Sabar, semua sedang diproses, tapi Robby punya kualitas yang langka." Jawaban itu tentu saja menambah kekuatan spekulasi. Program ini disebut-sebut akan diluncurkan awal tahun depan, dan pemerintah sengaja mencari figur yang memiliki kedekatan kuat dengan publik. Kehadiran Robby yang menarik simpati besar pasca eliminasi dianggap sebagai momen yang tepat bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan pada talenta muda. Tidak hanya pengamat dan fans, sejumlah penyanyi dangdut papan atas ikut memberikan dukungan kepada Robby. Inul Daratista mengunggah komentar bahwa Robby memiliki aura pekerja keras yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda. Sementara Eri Susan menulis bahwa Robby adalah sosok langka yang punya karakter kuat dan energi positif. Bahkan beberapa mantan peserta ajang pencarian bakat ikut menilai bahwa jabatan staf khusus sangat cocok bagi Robby, mengingat kemampuannya membangun komunikasi yang baik dengan publik. Dukungan para artis senior ini membuat geliat rumor semakin membesar. Banyak yang menilai bahwa jika seniman-seniman besar saja mendukung, maka pemerintah mungkin melihat peluang yang sama. Dunia maya kemudian menyoroti hubungan baik antara Rano Karno dan para tokoh dangdut senior, sehingga pertemuan Robby di Balai Kota dinilai sebagai kelanjutan alami dari jejaring seni dan budaya yang selama ini dibangun oleh Wagub DKI. Sementara kabar ini semakin melebar, Robby sendiri tetap tampil sederhana dan tidak menunjukkan sikap berlebihan. Dalam postingan Instagram yang diunggah beberapa jam setelah viralnya video bersama Rano, Robby hanya menulis, "Terima kasih atas dukungan kalian. Saya akan terus berkarya untuk Jakarta." Komentar itu mendapat sambutan luar biasa, dengan lebih dari 20.000 komentar dukungan yang menyebut bahwa Robby pantas mendapatkan kesempatan besar setelah perjuangan panjangnya di DA7. Banyak fans menilai sikap rendah hati Robby menjadikannya sosok yang layak berada di lingkungan pemerintahan. Bahkan beberapa komentator menyebut bahwa Robby telah menang secara moral, meski tidak membawa piala dari kompetisi. Cara Robby menanggapi situasi dianggap dewasa dan profesional, memperlihatkan karakter kuat yang membuat publik semakin yakin bahwa ia memang pantas diberi peran besar. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung keesokan harinya, seorang pejabat Diskominfo menyebut bahwa pemerintah memang sedang menyiapkan program bertajuk Pemuda Berprestasi Jakarta. Program itu akan menghadirkan tokoh-tokoh muda dari berbagai bidang untuk menjadi perwakilan suara generasi urban. Meskipun tidak menyebut nama Robby secara spesifik, ketika ditanya apakah peserta kompetisi dangdut bisa ikut terlibat, pejabat tersebut hanya menjawab, "Tentu saja, yang penting berprestasi dan punya pengaruh positif." Jawaban tersebut memicu reaksi spontan dari publik. Warganet bela-belain menautkan potongan video itu dengan foto Robby di Balai Kota dan screenshot undangan protokol, membentuk rangkaian bukti yang semakin memperkuat dugaan bahwa Robby tengah disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar.
Di grup-grup komunitas, rumor itu bahkan berkembang menjadi spekulasi bahwa Robby bisa menjadi duta budaya DKI Jakarta. Dengan segala bukti, rumor, komentar artis senior, dan gestur misterius dari Rano Karno, satu hal menjadi jelas, perjalanan Robby tidak berhenti di panggung top 8 DA7. Eliminasi yang dianggap banyak orang sebagai keputusan paling mengejutkan musim ini justru membuka pintu baru yang lebih besar daripada sekadar kompetisi. Meski belum ada pengumuman resmi, jejak-jejak digital yang beredar menunjukkan bahwa Robby benar-benar telah memasuki lingkup Balai Kota Jakarta sebagai bagian dari proses seleksi program pemuda. Publik ini hanya menunggu waktu untuk melihat apakah benar Robby akan diangkat menjadi staf khusus atau duta budaya. Yang pasti, momen viral ini menjadi bukti bahwa kegagalan di satu tempat bisa menjadi awal kesuksesan baru di tempat lain. Robby kini bukan sekadar kontestan dangdut, melainkan simbol kebangkitan pemuda kreatif Jakarta yang bangkit setelah jatuh.